Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Dunsanak Info Sumber. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumber. Dan siang hari ini Riani sudah kedatangan tamu istimewa, Bapak Profesor Dr. Haji Duski Samad MAG dari Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sepertinya kalau biar akrab Riani sapanya Buya saja ya. Jadi Pak. Nanti kalau Bapak itu di luar saja yang lebih formal. Boleh. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat. Oke, katanya Buya dari luar kota langsung ke Padang ya? Oh iya, demi Info Sumber. Terima kasih untuk Buya. masyarakat Sumatera Barat. Nah Buya, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol seputar hal penting, prestisius, tapi mungkin kita bisa buat santai ya Buya? Iya, boleh. Nah, kayak kita yang tahu nih, kita tinggal di Indonesia, pulaunya banyak, masyarakatnya itu beragam sekali, agama juga banyak Buya. Jangankan di Indonesia, di Padang saja tuh agamanya banyak. Nah, sekarang tuh kita pengen ngobrolin tentang kerukunan beragama di Sumatera Barat. Karena kan hari raya ini juga banyak, kemarin baru selesai Natal, sebelum-sebelumnya juga ini. Nah, jadi kita mau ngomongin tentang kerukunan nih Buya. Kalau menurut pandangan Buya sendiri nih terhadap kerukunan atau toleransi di Sumatera Barat itu seperti apa? Makasih nanti para pendengar ya. Kita sebutnya Dunsana. Oh, Dunsana Info Sumber. Terima kasih saya diundang hadir di sini untuk bicara tentang kerukunan. Pertama, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Walaupun kemarin Sumatera Barat menghadapi Natal, pemerintah aparat sudah melakukan beragam pengamanan, dan ini mau Nataru ini kan selalu percepatan semua ini, orang ramai di jalan, ramai di mana ramai. Sekali lagi alhamdulillah Sumatera Barat aman. Biasanya kami di Forum Kerukunan Umat Beragama jalan-jalan Natal itu sibuk gitu kemana-mana. Sibuk pergi? Untuk memonitoring semua keadaan, terutama pada pusat-pusat di mana keragaman tinggi, misalnya di Damasraya, di Pasaman Barat, nanti di Pesel. Tapi hari ini kami menggunakan teknologi, ini aja teknologi digital aja, menggunakan titik-titik kawan di sana berkomunikasi, umat lintas agama, ada Muslim, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu. Alhamdulillah semua aman, karena itu satu penanda bahwa kerukunan kita semakin baik. Nah, itu penandanya saja. Karena memang beberapa tahun kita pernah hasil survei dari Setara Institut ditempatkan daerah yang intoleran. Sumatera Barat? Sumatera Barat. Kita pernah beberapa kota. Hasil surveinya itu terjadi sebenarnya karena salah persepsi saja, atau mungkin karena salah sampel. Dia memilih sumber informasinya dari orang-orang yang tidak berpengalaman hidup dalam satu keragaman. Bagi masyarakat di perkotaan yang sudah biasa berinteraksi dengan berbagai kelompok orang kan ada masalah. Benar. Saya 4 tahun tinggal di pondok, nggak ada masalah. Tapi bagi orang kampung, bagi orang yang memang hidupnya homogen, hanya satu kelompok saja, datang orang lain kan menjadi tidak nyaman. Jadi dalam perkembangan waktu dari tahun ke tahun, saya sudah terlibat di Sumatera Barat ngurus kerukunan ini sejak 2006. Udah lama juga ya? Lama, saya sudah 17 tahun saya berkecimpung di forum ini. Sejak dari anggota, kemudian kabit, sekarang ketua. Kan sudah lama, ada 4 ketua berganti. Saya ketua keempat dari forum kerukunan ini. Forum kerukunan ini tugasnya itu, pertama melakukan dialog antar lintas tokoh agama. Kerukunan ini didirikan oleh peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Udah 17 tahun sekarang loh. Intinya orang-orangnya, pengurus-pengurusnya itu terdiri dari tokoh-tokoh agama, Muslim, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. 6 agama itu merepresentasikan dengan jumlah, ada aturan tentang representasi anggota. Dari dialog-dialog itu ternyata efektif. Ada masalah yang akan terjadi atau ada masalah yang sudah terjadi, itu untuk solusinya kita dialog. Nah, dan pada waktunya kadang-kadang turun ke bawah, sosialisasi,
memberikan edukasi, memberikan pencerahan ke masyarakat bahwa kita ini hidup ramai-ramai, ada berbeda suku, berbeda warna, dan seterusnya. Kadang-kadang 4 tugas itu, dan yang penting juga memberikan rekomendasi pemerintah kabupaten kota dan provinsi tentang bagaimana menata kerukunan. Dalam bahasa undang-undang itu memelihara kerukunan. Di kerukunan itu ada 2. Kalau pemerintah tugasnya membina, pembinaan terhadap kerukunan. Kalau kami dari forum ini memelihara yang sudah terawat ini dengan demikian rupa. Dan pada akhirnya juga terkait dengan rumah ibadah. Jadi sebuah rumah ibadah kalau mau didirikan itu pasti dapat rekomendasi dari kami. FKUB yang merekomendasikan itu di kabupaten kota, di tingkat provinsinya sebatas koordinasi. Jadi artinya apa? Kerukunan, harmoni, toleransi, itu 3 in 1. Harus sejalan. Tiga-tiganya 3 in 1, tidak bisa dipisahkan. Orang tidak bisa rukun kalau dia tidak toleran. Harmoni tidak akan tercapai kalau tidak ada rukun dan toleran. Jadi ketiga-tiganya itu satu paket dia. Oke, jadi sebelum adanya dialog tadi bersama mungkin representasi dari tokoh agama yang lain, apakah sebelumnya ada konflik agama yang terjadi, Bu ya, sehingga pemerintah dan tokoh-tokoh agama lain ini harus bersatu membuat? Oh iya, dalam perkembangan kita kan banyak sekali, terutama pasca reformasi. Kalau sebelum reformasi aman-aman, adem ayem aja. Tapi pasca reformasi semua orang boleh bergerak, semua orang boleh bicara, apalagi ditambah dengan digitalisasi. Kita ingat kan ada kasus Ambon, ada kasus Poso, terakhir kemudian ada kasus Buton. Itu kan konflik-konflik yang oleh orang lain diduga atau dikait-kaitkan dengan agama. Padahal sebenarnya tidak ada hubungan dengan agama. Kadang soal ekonomi, kadang soal politik. Budaya, tapi beberapa kasus yang terjadi belakangan ini itu sering dikaitkan atau dicarikan apanya. Karena yang paling mudah menyulut orang agama ini. Tanpa perlu biaya. Kalau menyulut orang heboh dengan ekonomi, dia pikir-pikir kalau soal perut. Tapi kalau soal agama, orang sangat mudah tersulut. Nah, jadi keinginan, maka negara meminta kami tokoh-tokoh ini untuk menjadi pemadam kebakaran. Kalau ada yang heboh, orang kita padamkan dengan cara menjelaskan kerukunan kebutuhan kita. Bagaimana mungkin kita bisa hidup kalau tidak rukun? Toleransi ini kebutuhan kita. Bagaimana kita hidup dalam masyarakat kalau nak mau bertoleransi? Benar. Harmoni itu kebutuhan kita. Bagaimana kita harmonis kalau dalam pikiran selalu ribut aja terus? Jadi ini kebutuhan itu isinya. Tapi kalau untuk Sumatera Barat sendiri gimana nih, Bu ya? Sejauh ini kan Bu ya dari tadi udah 17 tahun berkecimpung di bidang ini gitu. Di Sumatera Barat sendiri bagaimana kerukunan dan toleransi beragama masyarakatnya? Kalau dalam bahasa akademiknya namanya kondusif, kalau bahasa akademiknya. Kalau dalam bahasa budayanya, kita ini aslinya rukun, orang Minang ini damai, harmonis. Kalau enggak, bagaimana mungkin orang Minang bisa merantau di dunia ini? Benar. Bisa bikin rumah makan, bisa menjadi pedagang kaki 5. Orang 4 kaki orang, paling banyak dia 5 kan. Orang kaki orang cuma 2. Kan kaki 5 itu kan 2 meter aja di hadapan toko besar orang. Tapi nggak ada heboh dengan pemilik toko karena dia toleran. Jadi dilihat dari segi akar budaya, orang Sumatera Barat itu mestinya orang paling rukun, orang paling harmoni, orang yang tinggi toleransinya. Bukan mungkin jual nasi sama orang kalau tidak toleran. Dia datang dengan segala macam bentuk pakaian aja, nanti dia sabar aja. Yang penting masuk, biti masuk atau orang. Jadi kulturnya kita sangat kuat. Tapi pasca reformasi ini, terutama 2019 misalnya kemarin, ada kasus di Damasraya, di blow up oleh media sosial, ada orang berkepentingan heboh. Natal itu Desember 2019, hebohnya bukan heboh ringan tapi heboh di medsos. Yang si heboh, yang suka heboh ini kan si netizen ini. Entah siapa si netizen itu kita tidak tahu juga, tapi katanya si netizen. Jadi artinya di Sumatera Barat alhamdulillah hari ini sangat bagus. Tren kebaikan itu semakin tinggi. Kenapa? Karena proses kehidupan itu semakin disadari orang bahwa keragaman itu sebuah kemestian. Jadi pastikan Sumatera Barat rukun, nyaman, toleran, damai.
Kalaupun ada kasus satu persatu itu biasa itu. Di rumah tangga orang juga ada heboh sekali-sekali, nanti kan baik lagi. Dan ternyata di Sumatera Barat, coba tanya. Saya tadi di Padang Panjang saya tanya, gereja Padang Panjang itu tahun berapa berdirinya Pak? Rupanya tahun 26. Jadi kalau orang heboh karena ada rumah ibadah lain, sebelum Indonesia merdeka juga gereja di Padang sudah berdiri juga. Iya benar. Apanya perlu kita hebohkan? Juga ulama juga sudah ada dulu zaman itu. Jadi soal-soal yang sudah aman, nyaman ini tidak perlu didiskusikan lagi. Di kerukunan, toleransi, dan harmoni itu tidak datang dengan sendirinya. Perlu perawatan. Media salah satu info sumber, salah satunya info sumber bertanggung jawab menyampaikan ini. Makanya saya mau datang tadi diminta. Soalnya kalau nggak disampaikan kata orang sepertinya sudah takdir saja, enggak loh. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Dia tidak datang dengan sendirinya, dia usahakan. Cobalah dicolek aja orang Liga 1 kan marah orang. Tapi kalau kita kandak bagus mencolek orang, nah terjadi dikomunikasikan baik-baik begitu ya. Nah, itu nah. Okay. Nah, tadi kita kan tadi ngomong toleransi, kerukunan. Sebenarnya dasar-dasar toleransi itu tolak ukurnya seperti apa, Bu ya? Mudah sekali. Kalau toleransi tolak ukurnya 3. Menghargai orang lain, menerima keberadaan orang lain, dan bisa bekerja dengan seorang lain. Itu sudah toleran kita namanya. Minimalnya itu menghargai. Dia pilih agama itu, dia pilih warju itu, dia pilih pakaian model itu, ya sudah. Orang dia pilih hanya kok kita yang repot. Nah, itu namanya menghargai. Kalau bisa naik kelas setikatnya, menerima bahwa dia juga punya hak hidup, bahwa dia juga punya hak untuk tinggal di Indonesia, bahwa dia juga punya hak untuk mengekspresikan diri. Jadi pendapat orang jangan langsung disanggah yang karuan. Itu menerima namanya. Kalau bisa berkolaborasi dengan dia, kerjasama. Kenapa tidak? Karena urusan sendiri aja bagaimana mungkin, apalagi media ini berapa orang kita terlibat di sini. Karena ada pekerjaan yang selesai dengan diri sendiri. Itu batasan toleransi ya. Kalau bisa naik setingkat lagi dari itu rukun. Orang kalau rukun itu naik setingkat lagi, tidak hanya bisa bekerja sama, tapi bisa memberikan, menyamakan, atau setidak-tidaknya memperlakukan orang lain seperti perlakuan terhadap dirinya. Lama di awak. Iya, ketujuh orang. Itu dia, itu telah toleran, sudah rukun itu. Lama di awak. Ketujuh orang. Kalau tidak suka kita, paling tinggi itu danganan di orang, laluan dan di awak. Itu paling tingginya. Itu kalau orang Minang, jadi tidak ada yang konflik fisik, hanya konflik logika. Kalau saya tidak setuju dengan orang itu, ya sudahlah, dengarkan aja ngomongannya. Nanti, tapi yang saya lewatkan juga. Nah, itu ukurannya, arti interaksi. Kalau kerukunan ukurannya interaksi sosial, tidak ada kegaduhan, bisa mengakui orang lain dan bisa melihat orang lain bagian dari ini. Kalau harmoni di atas itu lagi, berkontribusi untuk orang lain. Sederhana aja itu. Kenapa tidak kita bantu dia? Walau dia tidak seakidah dengan kita, tapi dia menderita, apa salahnya kita bantu? Dasar-dasar humanitas. Jadi berbasis kemanusiaan. Itu sudah harmoni itu. Kalau sudah sampai ke itu melihatnya, apapun keyakinannya, apapun ekonominya, dari latar belakang mana saja dia, tapi kan dia orang. Orang butuh makan, orang butuh penghargaan. Kalau sudah sampai berpikirnya begitu, mindsetnya sudah begitu, sudah sampai di harmoni. Sehingga dia tidak mungkin menzalimi orang lagi. Jadi kalau ada orang korupsi itu karena dia tidak sampai di level harmoni pikirannya. Karena dia ambil aja hak orang kan. Gitu nanti. Jadi tanya orang, apa indikator toleran Pak? Indikator itu toleran 3. Apa indikator kerukunan? Kerukunan bisa menerima orang lain. Apa indikator harmoni? Berkontribusi untuk orang lain. Jadi sederhananya itu menghargai orang lain dulu ya. Bagaimana mungkin kita bisa menolong kalau tidak kita hargai dia? Iya benar sih. Luar biasa sebenarnya kajian toleransi. Apalagi dilihat dari agama, ta'aruf namanya. Al-Hujurat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia itu diciptakan bersuku, berbangsa, laki-laki, perempuan, lita'aruf, saling mengarifi. Kalau orang ini tipenya. Saya ke Papua bulan yang lalu.
Kalau tidak ta'aruf, tidak kenal kita dengan orang Papua, kita takut dengan dia. Tapi karena saya sudah kenal, saya bersahabat aja, aman aja kan. Karena sama-sama manusia ya Bu? Iya, sama-sama orang Indonesia, kita bisa bercakap. Kalau kita nggak takut, kalau kita bayangkan dia OPM semua, apa namanya sekarang, yang menembak orang kita. Tapi untung itu tidak terbayang, yang jelas dia saudara kita. Jadi pasti dita'aruf dulu, ta'arafu dulu, saling mengenal dulu. Untuk pernikahan pun itu awalnya saling mengenal ya benar. Anda nggak bisa naik kelas. Ini kalau yang belum ini, kalau nggak pernah dulu ta'aruf. Nah, di kawan sebelah istilahnya ta'aruf. Anda harus masa perkenalan dulu. Ini tingkat awal. Kalau orang tidak mau menghargai orang lain, tidak akan ada pengenalan. Dia aja merasa hebat sendiri kan. Tidak akan ada toleransi. Basis itu di budaya kita sangat kuat. Karena orang awak lama di awak, ketujuh orang iwan dan di orang leluan dan di awak. Banyak sekali terminologi. Ternyata sesimpel itu ya di sana. Iya, tidak rumit. Tidak rumit, tapi kadang ya Bu ya, ada beberapa berita ini beberapa waktu lalu sih sebenarnya ada berita di Kota Padang kalau nggak salah, seorang warga melakukan ibadah di rumahnya. Iya, yang kemudian kasus Benuaran. Iya, benar. Iya, saya ngurusin semua, saya nggak tahu. Nah, tapi kan itu tuh berarti masih ada nih di sebagian kecil masyarakat yang tidak mengindahkan toleransi tersebut. Karena kan tidak membiarkan orang menjalankan agamanya dengan damai begitu. Iya. Nah, kalau Buya menanggapi hal ini seperti apa? Handicapnya namanya. Apa yang menyebabkan, yang menghalangi tidaknya toleransi, tidak hadirnya toleransi? 3. Satu faktor namanya claim of truth. Merasa paling benar, orang lain salah semua. Kita enggak, kita yakin dengan agama kita, agama orang lain biar pula dia yakin. Nah, itu kebenaran sepihak namanya. Yang kedua, eksklusivisme. Menutup diri, jarang piknik, jarang keluar negeri. Cobalah pergi kemana-mana. Kita kan sudah pergi kemana-mana. Kita pergi kemana-mana, harus kita toleransi. Mana kita hidup? Saya pernah pergi ke luar negeri juga kan. Kalau kita tidak toleran, gimana cara hidup? Kita berhubungan, entah siapa dia. Jarang, eksklusivisme namanya. Atau karena memang ada boncengan. Kalau saya menulis judulnya gorengan media sosial. Jadi orang menggoreng sekarang nggak dikuali di media sosial. Gorengan media sosial yang berdampak, satunya yang tadi baik sekarang digoreng kalau sama kepentingan macam-macam, mungkin ekonomi, mungkin politik, menjadi tidak baik. Jadi tidak usah khawatir. Handicap ini yang mesti terabas. Jadi kalau ada Sumatera Barat ada masalah, itu pasti bisa saja dicari itu. Kalau enggak tokohnya yang merasa benar sendiri, cari orangnya. Kalau enggak kelompoknya ini yang eksklusif, enggak mau bertemu dengan orang, bikin pagar sampai ke langit di rumahnya. Atau kalau enggak ada aktor intelektual. 3 itu saja, nggak lebih itu. Yang bisa menengahi begitu ya, Bu ya. Yang menyebabkan itu terjadi masalah. Lalu kinilah hadirnya KUB. Untuk itu kami hadir. Nah, kalau menurut Buya sendiri, apa aja sih yang termasuk tindakan intoleransi? Ya, tindakan intoleransi itu punya level juga lah. Dari yang paling rendah, ujaran kebencian sudah intoleran itu, menimbulkan kegaduhan. Hoax sudah termasuk intoleran itu. Nah, kemudian yang agak sedikit sudah mulai bermasalah itu ketika ada konflik antar agama. Yang paling hebatnya itu nanti kalau sudah naik kepada kelas tidak saja konflik lagi, tapi sudah perang, itu kan tidak mau kita. Yang terjadi itu di level 2 ini Sumatera Barat memang pernah terjadi, tapi level 1 insya Allah aman kan. Bahwa ada gesekan kasus Benuaran 4 bulan yang lalu, di mana sebenarnya hanya persoalan bertetangga, tapi karena yaitu tadi gorengan media sosial menjadi kasus sepertinya gesekan agama, orang lagi ibadah diganggu, padahal enggak, karena itu sesungguhnya. Tapi itulah namanya kehidupan bermasyarakat. Satu informasi itu karena bisa dijual, bisa diolah, bahkan bisa menimbul jadi amunisi untuk heboh. Nah, oleh karena itu ini yang akan dicegah. Kalau terjadinya ujaran kebencian, nah itu peran tokoh. Semua kita bertanggung jawab menghilangkan itu. Nggak boleh menghina. La yaskhar qaumun an qaumin, kata agama. Agama mana saja melarang merendahkan orang lain.
Nah, yang kita khawatirkan ini kalau dia level 2 nanti. Karena hidup kita dalam keragaman, karena kita pluralnya sangat tinggi, majemuknya sangat tinggi. Kalau A sudah berkonflik dengan B, nanti C, D dia akan mencari kemana keseimbangannya ini akan jadi bermasalah besar tadi. Bagaimana mungkin, katakanlah sekarang ada hanya kasus di Sumbar yang mayoritas Muslim. Kalau diganggu yang non-Muslim, di tempat lain kan ada juga yang non-Muslim ramai. Itu mengganggu juga ke sini. Orang kita kan juga ada di sana. Katakanlah di Manado itu, orang rawak ramai di Manado. Dia juga mayoritas. Nah, kalau Dusana awak di Siko digaduh. Orang lain digaduh di Siko, Dusana awak sendiri digaduh orang loh. Pasti ya. Nah, saya ke Papua bertemu dengan para pedagang, tokoh-tokoh kita Papua, memang khawatir dia. Tolong betul ya, tolong betul Pak. Kami kalau ternyata di Sumbar heboh, tuh kami Siko teraniaya pula oleh orang lain. Terasa betul ketika kita minoritas. Saya alhamdulillah melalui FKUB ini berkunjung ke seluruh Indonesia nih. Ini bulan depan ini kami mau ke NTT ini, ke Nusa Tenggara Timur. Melihat, merasakan hidup dalam satu lingkungan yang kita minoritas, orang lain mayoritas. Sekarang kita mayoritas, orang lain minoritas. Nah, ini tidak bisa selesai perasaan kalau dalam dalam ilmu kerukunan ini namanya kecemburuan, stigma. Kecemburuan ini tidak akan bisa diredam kalau orang tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Nah, misalnya kata di Sumatera Barat, saya ke Mentawai. Mentawai kan mayoritas. Tapi saya berdiskusi dengan bagus dengan FKUB-nya. Bahkan kami pernah buat doa lintas agama dengan Polda di sana. Ternyata nyaman saja ketika kita berkomunikasi. Jadi menyelesaikan kasus-kasus yang kemungkinan akan berdampak itu berkomunikasi. Cara berkomunikasi itu dimulai dengan pendekatan toleransi, harmoni, rukun. Nah, dalam bahasa kita kan duduk kan masalahnya. Dengan duduk mulainya. Ini kita duduk ini lebih nyaman dari berdiri ini. So kalau sudah duduk orang tidak pernah lagi emosi. Nah, itulah pentingnya forum untuk duduk bersama, bukan berdiri bersama. Kalau berdiri bersama orang bisa saling tendang, tapi kalau sudah duduk bersama tidak bisa. Jadi menurut hemat saya dan pengalaman kita 17 tahun memelihara kerukunan di Sumatera Barat ini terasa betul. Dari ujaran kebencian, saling meremehkan, kalau ini tidak cepat ditutup, kalau tokoh agama ikut memprovokasinya, nambah minyak bensinnya, ini akan naik kelas ini. Ke kasus berkobar. Nah, jadi konflik dia. Kalau sudah konflik bisa terjadi perang kecil lokal bagi dia. Itulah kasus beberapa buah. Nah, oleh karena itu jangan sampai naik ke konflik, jangan sampai naik ke gesekan. Kita memelihara ujaran kebencian, ketidaknyamanan, kecemburuan, sentimen namanya. Sentimen agama itu yang paling berbahaya. Ketika sentimen dibiarkan, contoh kasus saja, saya kemarin dengan Romo bilang, azan itu, azan subuh, azan malam, orang tertentu merasa terganggu. Iya, benar. Ada orang tertentu. Ada. Agama tertentu. Kalau ini tidak dijelaskan dengan baik, melemburkan sentimen. Kalau sudah sentimen, naik kepada kebencian. Kalau sudah kebencian, kalau tidak cepat diputus mata rantainya ini, melahirkan gesekan sosial. Gesekan melahirkan konflik sosial. Kalau sudah konflik sosial, itu susah, urusannya yang di Jalan Sudirman itu di samping kantor gubernur yang ngurus lagi, Pak Kapolda yang ngurus lagi, bukan kita, anak kuat kita lagi itu. Konflik horizontal namanya. Apalagi kalau sudah beda iman. Nah, jadi oleh karena itu yang bisa kita lakukan ada, jangan dibilang tidak ada. Orang ada tidak senang dengan orang lain, kelompok ada tidak senang. Jadi sentimen ini harus dikendalikan. Bahwa dia ada, ya. Siapa orang tidak punya girah namanya kalau tidak sentimen. Bahwa orang merasa tidak nyaman, terganggu, ya. Tapi oleh karenanya ini dikembalikan. Inilah pentingnya rule, aturan. Ada PBM, ada undang-undang, ada kehidupan berbangsa kita. Jadi aturan itu gunanya untuk mencegah
jangan ada kemudaratan umum, jangan ada merasa tidak mendapatkan hak yang sama. Oke, perlakuan adil. Oke. Jadi kalau intoleransi itu gampang sekali melakukan. Sangat mudah. Yang buruk itu sangat mudah. Sangat mudah melakukannya. Ya, sangat mudah. Pancing aja lah satu, selesai itu. Katakan saja orang azan itu dengan bahasa tidak sehat, itu udah bikin masalah itu. Polusi suara. Iya, bilang aja lah sesuatu yang tidak bagus, itu Anda akan mendapat hujatan. Kan ingat kasus Solo dulu, dokter. Kami di KUB menyelesaikan. Itu kan ya persoalan tidak nyaman aja dia dengan saudara kita yang sholat subuh. Dia bilang suara yang menjadi heboh. Namanya persekusi jadi lagi. Kalau kan macam-macam jadinya. Jadi hati-hati. Di sinilah pentingnya pengetahuan. Di sinilah perannya media menyadarkan bahwa kita hidup dalam satu masyarakat yang majemuk, saling menghargai, saling menjaga kerukunan. Itu tidak. Oke. Nah, dari tadi nih Duta Kepo Sumber kita sudah berbicara banyak sekali tentang toleransi, dasar-dasarnya, dan bentuk dari intoleransi dan bagaimana kita mungkin menghilangkan toleransi tersebut ya, agar kita rukun gitu, harmonis sesama masyarakat di Sumatera Barat dan juga di Indonesia. Terakhir nih Bu ya, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat agar kita hidup selalu rukun dan bertoleransi. Ya, 2 saja pesan pentingnya. Oke. Pesan nomor 1, kabelnya harus panjang. Jangan sumbu pendek. Artinya pengetahuan, pengalaman, kemudian keyakinan beragama kita harus utuh. Itu kabel namanya. Kalau sekarang kan kalau enggak dia meledak cepat. Kalau pengetahuan terbatas, pengalaman terbatas, keyakinan lemah pula, kita jadi masalah. Oleh karena itu perlu edukasi, perlu sosialisasi, perlu media yang menyehatkan. Salah satunya Info Sumber. Kedua, orang perlu patuh pada aturan. Sebab tambah aturan kita ini kacau balau. Jadi 2 itu saja, belajar terus-menerus, memahami diri, memahami lingkungan, kemudian taat, tegak pada aturan. Aturan adat, aturan agama, aturan hukum, semua tidak ada yang di luar norma. Semua orang punya norma. Kalau itu sudah ditaati yang 2 itu semua, insya Allah Sumatera Barat sebagai bapak bangsa. Kita kan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 50% kita punya loh. Lo nggak bilang Soekarno, Hatta atas nama bangsa Indonesia loh. Jadi orang Sumbar kalau bikin gaduh, orang Sumbar membuat republik tidak aman, kita nanti disumpahi oleh arwah leluhur kita, Bung Hatta. Apa itu? Iya. Ini kan fakta sejarah. Saya bilang itu di mana-mana. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Takut nih Bu ya dihantui. Jadi, kalau ada orang lain yang menganggap Sumatera Barat tidak penting di republik ini, mengingkari sejarah dia. 40% pendiri republik ini orang Minang loh. Benar. Jadi kita harus hargai sejarah ini. Caranya 2 tadi, selalu belajar, selalu taati aturan. Terima kasih. Oke. Nah, itu dia Duta Kepo Sumber. Kita sudah membahas banyak sekali bersama Buya Rizky Samad tentang kerukunan dan juga keharmonisan. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Buya itu bisa diterima ya, dan mungkin bisa kita terapkan juga dalam kerukunan umat beragama, kerukunan bermasyarakat, agar kita tidak terpecah belah. Terima kasih untuk Duta Kepo Sumber yang telah menonton podcast Info Sumber. Saya Riani dan juga Buya Rizky Samad. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.